Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah hadir pada kajian Ahad pagi PJM Karang. Yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari yang syahdu ini sedikit gerimis, tapi kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga mampu hadir pada pagi hari ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang insya Allah kalau kita niatkan lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermudah urusan kita, bahkan mempermudah jalan menuju surganya kelak. Allahumma amin. Kedua, salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan dan panutan kita bersama, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kula lebih sepidan mriki, sepertinya baru pertama kali ke sini dalam rangkaian pengajian. Nek mampir sholat pernah. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu agar Bapak Ibu lebih mengenal saya dan nanti pengajiannya pun lebih mudah dimengerti. Jadi nama saya Muhammad Ilham, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Saya lahir dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi kalau nanti bahasanya mungkin rada campur Jawa Indo nasional, tapi nanti karena kendala mungkin belum fasih Jawa Kromo, jadi ngapunten nanti saya campur pakai bahasa Indonesia mawon kita gitu. Saya lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian sejak lulus SD saya merantau. SD sudah merantau. Lulus SD berarti masuk ke SMP. Untuk apa? Untuk melanjutkan pendidikan SMP-nya di pondok pesantren. Karena biasanya kalau orang luar Jawa itu merantau ke Jawa untuk mencari sekolah atau pendidikan, ya. Tapi sebaliknya kalau orang Jawa merantau keluar mencari pekerjaan biasanya. Kenapa saya memilih di Jawa? Karena di Jawa biasanya banyak, ya. Sekolahnya, pondok pesantrennya banyak. Nah, saya merantau, lulus SD, jenjang SMP, pondok pesantren di Salatiga, SMP sampai SMA. Kemudian kuliahnya lanjut di Yogyakarta. Jogja, saya daftar di sekolah kader Tarjih Muhammadiyah, pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah. Ya, di sana digembleng 4 tahun, di bawah kaki Merapi. Jadi kan kalau misalkan ke Jogja naik ke Sleman, terus situ ada Kaliurang. Nah, wisata Kaliurang itu. Jadi kan tengok kanan mawon di pas Gapura Kaliurang itu. Di situ ada asrama mahasiswa pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah, sekolah kader kegelisahan dari warga Muhammadiyah atas sedikitnya kiai-kiai Muhammadiyah, sehingga ada sekolah khusus itu untuk fokus tafakuh fiddin, untuk pengkaderan yang insyaallah menjadi dai-dai ujung tombak Muhammadiyah. Nah, di situ digembleng beasiswa Bapak Ibu.
cuma hanya biaya kegiatan bulanannya kalau nggak salah sekitar 500.000. Selebihnya kuliahnya itu gratis, ya. Asrama nanti dosennya yang datang ke asrama itu, dosennya yang datang ke asrama. Untuk kuliahnya nanti di satu pemilih pendidikan agama Islam di UMY, yang satu ilmu hadis di Universitas Ahmad Dahlan. Nah ini jadi nanti bisa untuk pimpinan cabang Kardowo untuk meneruskan regenerasi, boleh dikader putra putrinya untuk jenjang mahasiswa ya tingkat tinggi menjadi kader, dan mudah-mudahan nanti balik ke PCN Kardowo bisa menghidupkan jamaah Muhammadiyah di PCN Kardowo. Kemudian ketika lulus dari situ saya mengabdi, istilahnya setelah 4 tahun di sana itu ada program pelatihan 3 tahun. Nah di situ saya dikirimkan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Muhammadiyah Atmo Wahyono, Kecamatan Meru, Kabupaten Sukoharjo. Nah jadi ke arah mana nih? Selatan. Nah itu di Kecamatan Meru. Nah Kecamatan Meru itu enter Pondok Pesantren Muhammadiyah, yaitu PPTQ Muhammadiyah Atmo Wahyono, nama pewakafnya. Alhamdulillah diberikan amanah sampai sekarang mengelola pesantren tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada putra putri jenjang SD yang kelas 6 ya pengen hafal Quran tapi tidak ketinggalan dengan ilmu agama dan ilmu umumnya, monggo langsung kabari Pak Syukur, nanti kabari saya, oke? Bisa mengkaderkan atau menitipkan putra putri panjenengan untuk agar dekat dengan Al-Quran dan juga terlindungi dari pergaulan-pergaulan bebas di luar sana yang saat ini mulai mengkhawatirkan bagi kalangan para remaja, ya, mau putra mau putri jenjang SMP maupun jenjang SMK, insya Allah ada di PPTQ Muhammadiyah Atmo Wahyono. Maka itu Bapak Ibu sedikit perkenalan dari saya, ya, mudah-mudahan kita semakin kenal dan semakin dekat. Baik, pagi hari ini insya Allah saya akan membahas terkait dengan apa nih? Kalau kita lihat tanggal sekarang ini tanggal kita Bapak Ibu, tanggal 1 Februari. Kalau hijriahnya 15. Jadi hijriahnya tanggal berapa Syakban? 13 Syakban. Menurut Bukan 21. 13. Karena saya ingat Jumat kemarin 19 Syakban. Benar ya? Oh 13 ya? 13. Oh iya 13 ya. Oh jarak antara Syakban dengan Ramadannya berapa hari lagi Bapak Ibu? 18. Ah iya 19 harinya. Ramadan berarti salah ya. Jadi Ramadan tidak terasa sekitar 18 malah ya. 18 hari lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Bulan suci Ramadan, bulan yang didambakan, yang diharapkan oleh umat muslim seluruh dunia ini. Bapak Ibu pengen bertemu bulan Ramadan? Pengen? Sudah siap? Persiapannya apa? Takjil. Nah ini kan yang paling sibuk itu kan takbirnya ya. Bulan-bulan imam khotib untuk 1 bulan ke depan, untuk selama bulan suci Ramadan kemudian Idul Fitrinya. Ya memang bulan suci Ramadan itu adalah bulan mulia, bulan berkah. Kenapa dikatakan berkah? Karena di bulan tersebut amal ibadah kita yang baik itu dilipat gandakan, baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Jadi kesempatan umat muslim untuk meraih keberkahan di bulan suci Ramadan, ya. Dengan apa? Dengan beribadah di bulan tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini perlu kita siapkan matang-matang. Agar apa?
agar ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan kita termasuk orang yang beruntung. Beruntung dalam hal ibadahnya sempurna, maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di satu sisi ada golongan yang rugi, ya, ada golongan yang merugi ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi kata Nabi SAW, sungguh merugi seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfarlah, akan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan momen di mana dosa-dosa kita berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada golongan yang tidak diampuni. Terus kesal-kesal puasa, baca Quran, tapi ternyata tidak diampuni, bahkan amal ibadahnya waliyadzubillah tidak diterima. Ini perlu kita siapkan dari sekarang. Golongan ini seperti apa ciri-cirinya agar kita terhindar dari golongan yang merugi di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah orang yang merugi di bulan suci Ramadan ketika masuk bulan Ramadan boten poso, tidak puasa. Maksudnya tidak puasa ini adalah karena tidak ada uzur syar'inya. Kalau sakit boleh, ada keringanan, misal sakitnya berat, sehingga kalau dia memaksakan untuk berpuasa, justru malah fisiknya tambah lemah. Sehingga dalam Islam ada keringanan rukhsah, ya, dengan apa? Menggantinya, ya, menggantinya. Misal menggantinya itu dengan fidyah, ya, mengganti. Kalau memang tidak benar-benar tidak bisa, misalkan sudah sembuh sekali, itu kan tetap ada kewajiban untuk berpuasanya. Tapi kalau dia puasa nggak kuat, maka ada fidyahnya, menggantinya, ya. Di lazismu PTM Kardo ya tadi. Nah, situ nanti dijelaskan juga bagaimana pembayarannya, bisa lewat lazismu PTM Karangdowo, misalkan ya. Seharinya dihitung berapa satu porsi ya, satu porsi sampai kemudian misalkan 30 hari tidak bisa puasa. Ini. Tapi kalau misalkan tidak ada uzur syar'i di sini, ya. Jadi semangatnya minggu gotok, ya, acara bubur semangat, tapi buatan poso. Enten, insya Allah bukan di sini ya, orang luar sana. Dia semangatnya adalah ketika berbuka puasa saja, tapi tidak puasa. Ini termasuk di antara golongan yang merugi. Kemudian yang kedua, dia puasa, tapi jamaah sekalian, dia tidak bisa menjaga lisannya, ya. Sungguh merugi orang yang berpuasa, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Masih istilahnya ghibah, ya. Ghibah itu rasan-rasan, ya. Padahal buko itu, gawe takjil, malah rasan-rasan, ya. Paling enak kan kalau ngumpul itu ngerasain pembahasan yang gak habis-habisnya. Apalagi semakin kecil volume itu, infonya semakin semakin valid, semakin penting loh. Jadi semakin kecil. Bu? Tapi di sini. Semakin kecil suaranya, itu ghibahnya semakin dalam, itu semakin tajam itu. Hati-hati di bulan suci Ramadan kita menjaga lisan kita, ya, agar tidak rugi. Justru lisan kita pakai di bulan suci Ramadan untuk apa? Untuk hal yang baik-baik. Tilawatul Quran, zikir, kemudian hal-hal yang lainnya ini. Karena apa, jemaah sekalian? Ketika kita tadi misalkan merasani orang, kemudian sampai orang itu sakit hati, yang kita rasani hati-hati, ya. Doa orang terzolimi itu laisa bainahu wa bainahu illa hijab. Tidak ada perantara, tidak ada penghalangnya, tidak ada penghalang. Orang yang terzolimi itu kalau berdoa kepada Allah, ya, insya Allah doanya terkabul, mustajab. Karena kan di antara doa yang terkabul adalah orang yang terzolimi. Nah ini hati-hati. Jangan sampai dengan lisan kita itu kita menyakiti hati
tetangga atau saudara kita. Bukankah dulu ketika zaman Nabi ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya, saya tidak merendahkan wanita, tapi di sini memang kisahnya seorang wanita. Ada seorang wanita, dia itu solihah, amal ibadahnya banyak, tahajudnya kuat, sedekahnya banyak. Tapi satu kekurangannya, wahai Rasulullah, dia sering menyakiti hati tetangganya sampai menangis. Aina hiya ya Rasulullah? Nanti dia di akhirat di mana, wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Hiya finnar. Dia di neraka. Waliyadzubillah. Karena apa? Karena lisannya. Dia tidak bisa menjaga lisannya. Amal ibadah, tahajudnya, sedekahnya gugur semua karena lisannya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum di bulan suci Ramadan ini, mari kita bermuhasabah. Mari kita introspeksi diri. Masih ada 18 harian ini untuk menyiapkan itu semua. Ya, kita kurangi hal-hal yang negatif. Bahwa itu tadi, kalau berkumpul mempengaruhi, nah ibu-ibu pas beli sayur, ya bapak-bapak pas ronda, bapak pas jaga malam, nah itu kan. Tapi biasanya nih bapak-bapak itu pembahasannya sebentar ramai. Semakin malam itu semakin dalam ya bapak-bapak. Bisa sampai kisah Nabi, kisah Rasul, ngalor gitu. Semakin malam ya. Nah itu godaannya. Kalau ngumpul itu, ya, bagaimana kita berusaha untuk tidak merasani. Sakit betul bapak ibu? Kalau bisa ya. Ya, karena memang itu godaannya dari was-was syaitan, bisikan dari syaitan. Untuk apa? Ya kalau yang orang yang tidak ada di situ menjadi target untuk dirasani. Misalkan biasanya ngumpul 10 orang, kayak yang saya ini ngumpulnya cuma 9. Nah yang satu ini bisa jadi target untuk dirasani. Nah itu memang godaannya. Sehingga jamaah sekalian, bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki lisan kita. Kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita upayakan lisan kita bersih dari sekarang, memperbaiki ucapan-ucapan kita. Kita usahakan dengan mengucapkan ucapan yang baik, menghindari ucapan riba, menghindari ngerasani, apalagi sampai ke fitnah. Ya, sampai ke fitnah. Fitnah itu kan sesuatu yang mengerikan ya Bapak Ibu. Karena lisannya bisa membunuh seseorang. Sebagai contoh, dulu saya pernah lihat berita itu, seorang tukang servis ampli sendiri, tahu kan? Mampir sholat zuhur, dia bawa itu di sepedanya itu, amplinya itu, mampir sholat zuhur, ya selesai sholat zuhur keluar, sama warga di sebelahnya diteriakin maling, dikiranya itu maling ampli masjid yang dia mampir, diteriakin maling, dikejar, bapaknya kaget, maling apa? Langsung dihakimi massa, digebukin. Kemudian apa Bapak Ibu? Disiram bensin, lalu dibakar, meninggal dunia. Fitnah bisa dari lisannya, karena tadi yang pertama teriak maling, kemudian warga yang lain terprovokasi dan terpancing akhirnya menggebuki dia sampai dibakar dan mati. Karena lisannya, nanti orang itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka hati-hati. Lisan kita, bagaimana kita menjaga agar tidak terjerumus pada perbuatan yang buruk, bahkan tadi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Oke. Tadi ancamannya tadi sampai Nabi tadi mengatakan, "Ya finnar, di neraka." Karena apa? Karena lisannya tadi tidak bisa dijaga dengan baik, bahkan bisa sampai membunuh seseorang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu persiapan kita di bulan suci Ramadan, terhindar dari golongan-golongan yang merugi. Tadi yang pertama apa? Tidak puasa. Yang kedua, puasa tapi tidak bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, dia puasa tapi dia meninggalkan kewajibannya yang lain. Contoh, Bapak Ibu puasa, kemudian diajak berreuni angkatan SD. Wah, ada yang masih komunikasi sama angkatan SD nih, Bapak Ibu? Bapak
Kalau TK, wah, mencar ya. Nah ini kok, misalkan reuni paling dekat aja lah, SMA atau kuliah atau kerjanya lah. Yuk, bukber, angkatan reuni, azan maghrib, Allahu Akbar, buka puasa, terus ngobrol hal-hal ini 12 sampai azan isya, buatan sholat maghrib. Enten ibu, mudah-mudahan bukan jamaah ini, jamaah mereka. Apa? Negeri kono mereka. Begitu. Nah, itu dia puasa full, ya, buka puasa. Tapi pas maghrib dia 12 sampai isya dia tinggalkan sholat maghribnya, nggak sholat maghrib. Dia melaksanakan satu kewajiban puasa Ramadan, tapi dia tinggalkan satu kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Padahal itu sama-sama wajib. Terus benar. Jadi kan, ketika masuk bulan suci Ramadan, memang kita harus mengamalkan ibadah puasa, karena itu kan termasuk rukun Islam. Tapi kita tidak lupa juga dengan rukun Islam yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Ya, jangan sampai buka puasa reunian itu, bukbernya itu meninggalkan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Bukankah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah? Amalan yang paling pertama nanti dihisab di yaumil akhir adalah sholat. Sholatnya baik, amalan lainnya baik. Karena sholat imaduddin, sholat itu tiang agama. Nah ini kan fondasi masjid luar biasa di Mekah ini, tiangnya masih kuat nih. Ada 1, 2, 3, 4 yang kelihatan ya, kelihatan besarnya. Dan misalnya tiang dikeropos, ambruk ini. Ya sama, amal ibadah kita bagaikan bangunan, sholat itu tiangnya, atapnya puasa, temboknya haji, kemudian lain-lainnya sedekah dan sebagainya. Lah kalau sholatnya saja itu roboh, keropos atau nggak kuat tiangnya, hajinya, sodakohnya, puasanya, ya ambruk juga. Bahkan bisa jadi tidak bernilai. Titelnya haji, nggak tahu yang masjid. Enten haji bola bali, masjid cedak, ramakan. Nah ini, ya, mudah-mudahan tidak. Label haji itu, ya. Kalau saya dulu tahu sejarahnya haji itu apa ya? Zaman Belanda ya, saya tahu ya. Kenapa orang dilabeli haji itu untuk membedakan yang sudah pernah ke Mekah kemudian didata sama penjajah Belanda, setahu saya. Nah itu. Jadi sekarang kan jadi kebanggaan, apalagi haji sekarang. Bapak Ibu ada yang daftar haji nunggu berapa tahun? 30? 32 lama gitu. Wah ini paling enak yang baru lahir langsung daftar ke. Pulang makan. Ini ya kan? Ini mau suge-suge mana? Oh, baru lahir anaknya langsung daftarin haji. Tapi suge banget ya haji plus. Yang penting sudah dikorupsi kuotannya. Nah itu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dia puasa tapi dia meninggalkan kewajiban yang lainnya. Pun juga ketika sahur, tadi kan berbuka ya, sekarang sahur. Misal tadi kan azan jam 4.15 gitu, sekitarannya 4.15. Dengan sahur benra buru-buru jam 2. Enten betul? Ada loh. Jajan kalau itu jam 2. Ngomong buatan ngeling itu. Kayak jam 7 pun mampir angkringan. Ya. Nah, dia sahur jam 2. Terus nunggu jam 4 tidur, tangi-tangi jam 7. Dapat sahurnya, dapat puasanya, tapi tidak dapat sholat subuhnya. Ya percuma, mungkin. Bahkan kan yang paling afdol sahur itu adalah di akhir waktu. Dan paling afdol berbuka itu di awal waktu. Ya. Tadi kalau paling afdolnya sahur di akhirnya gitu. Panjenengan misalkan 4.15 tadi azan, panjenengan sahur jam 4. Nek makannya banter ya.
Kalau itu timit-timit itu, wah, mepet azan. Ya paling enggak kita usahakan dekat-dekat waktu subuh. Ya meskipun nanti ada perbedaan imsak, di Bapak Ibu. Imsak itu apa? Kan biasanya itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh imsak. Nah ini ada berbeda pendapat ini. Pun imsak sudah tidak boleh makan, ada kan? Nah, ada yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat arti imsak itu apa? Masaka yang siku, memegang, menahan. Ya. Pada dasarnya akhir dari waktu sahur atau mulai awal puasa itu adalah ketika masuknya azan subuh. Ya. Jadi imsak itu dipakai untuk wanti-wanti atau untuk waspada sebentar lagi mau azan. Jadi gimana? Monggo boleh masih bisa untuk sahur. Oke Bapak Ibu, imsak itu karena batas mulai awal puasa itu adalah azan subuh. Karena biasanya di Indonesia imsak itu di misalkan kalender Kemenak itu 10 menit sebelum azan. Nah itu masih boleh untuk sahur. Ya udah, kalau misalkan saya mau ngambil keutamaan akhir sahur, setiap imsak baru mulai makan. Hati-hati nanti. Ternyata adalah sudah habis makannya, azan belum minum. Garing saja itu dengannya. Ya, sudah azan ternyata belum minum. Itu tadi lebih afdolnya ketika awal puasa, kalau berbuka puasa itu di awal, ya, di awal. Yang tadi itu kalau pernah lihat video itu mengejar keutamaan berbuka di awal. Takjilnya pun sudah ditaruh di mulutnya, tinggal nunggu azan. Pas azan langsung belum. Itu juga. Itu lebih baik dihindari. Bukan mengejar keutamaan awal berbukanya, malah hati-hati. Naik kelep gitu kan, malah batal duluan. Padahal 1 menit lagi azan maghrib. Maka jamaah rahimakumullah itu golongan ketiga yang merugi di bulan suci Ramadan. Puasa tapi dia meninggalkan amalan yang lainnya, apalagi amalan wajibnya. Ya. Kemudian yang keempat, golongan yang merugi apa? Ketika dia masuk bulan suci Ramadan, dia meremehkan bulan suci Ramadan, bahkan tidak maksimal dalam beribadah. Padahal tadi closing di awal, bulan suci Ramadan itu di mana kita dilipat gandakan amal ibadahnya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dilipat gandakan sama Allah. Di situ azan di mana kita menambah amal ibadah, di antaranya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala, kebaikan, dan setiap satu kebaikan, satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, 3 kebaikan dikali 10, 30. Luar biasa ya. Apalagi bulan suci Ramadan dilipat gandakan berlipat-lipat, hanya Allah yang tahu. Ini kesempatan bagi kita jamaah sekalian untuk melipat gandakan amal ibadah kita, melipat gandakan pahala kita. Dengan apa? Tilawatil Quran. Monggo dari sekarang kita targetkan bismillah. Ramadan besok berapa kali khatam? 1. Mana? Tidak apa-apa ketimbang buatan sama sekali ya. 30 juz apa juz 30 Bu? 30 juz, alhamdulillah. Ini 1. Ya, dengan membaca Al-Quran. Kalau kita lihat contoh salafus saleh, orang-orang terdahulu, Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu sekalian, ketika masuk bulan suci Ramadan, ini untuk memotivasi kita. Abu Bakar As-Siddiq itu menyelesaikan 1 hari 1 khatam. Bayangkan, 1 hari 1 khatam, saking luar biasanya. Yo nek sugesti itu buatan kerja itu, buatan sabar itu yo aman-aman mawon ya. CEO kan 3
tinggal tunggu duit kawan. Sudah ada anak buah yang bekerja. Jadi kok tinggal memaksimalkan bulan suci Ramadan. Tapi nek ada jadwal ngajar sekolah, guru, bapak saben. Sebenarnya nggak ada alasan Bapak Ibu. Jadi kan saben itu sambil macul Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Makin marah itu bahasanya. Nah ini kok ya bulan suci Ramadan, Abu Bakar As-Siddiq 1 hari 1 kali khatam. Luar biasa. Nah, panjenengan pernah melihat atau pernah mendengar yang sehari langsung khatam sehari 1 kali khatam langsung? Kalau pernah, santri pulau. Ya alhamdulillah di PPTQ Muhammadiyah Muhammadiyah itu ya kan program Quran tahfidz targetnya kita ikhtiarkan bismillah selesai 30 juz ketika lulus. Kita usahakan itu. Ya. Meskipun nanti kembali ke kemampuan anak. Ada satu santri luar biasa memang cerdas. Hafalannya itu kuat. Ya. Karena secara tidak langsung sama sekali orang yang hafal Quran itu pasti pintar. Panjenengan cari mawon. Yang hafal Quran 30 juz itu pasti pintar. Kenapa? Otaknya encer, dipakai terus, ya. Bukan tayangan istilahnya. Encer. Ketika otaknya itu encer, dipakai hafalan terus, nah, akan mempengaruhi ke akademiknya. Jadi rata-rata santri bulan itu yang pinter, yang ranking 1 itu ya di hafalannya banyak. Rata-rata yang selesai 30 juz ranking 1. Jadi ketika penghargaan diberikan ribet, santri terbaik hafalan 30 juznya dan santri berprestasi ranking 1 mesti ya orangnya sama gitu. Karena hafal 30 juz dan pinter. Nah itu. Dia selesai 30 juz, kemudian memberanikan diri. Ustazah, ini santriwati. Pengen 1 kali simaan, sekali duduk 30 juz, sekali duduk. Silahkan. Itu memang ribet dari pesantren jika memang ada yang bisa melakukan 1 kali Quran 1 kali khatam sekali duduk. Mulai dari selesai tahajud jam 3 ini. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah ya. Nah, tapi kalau waktu sholat ya berhenti sholat. Waktu makan ya makan. Sebentar habis lanjut lagi sampai Isya. Sampai Isya selesai. Alhamdulillah selesai 30 juz. Sekarang dia pintar kuliah di UMY, jurusan sastra Arab. Nah ini. Jadi jamaah sekalian di pondok difasilitasi anak-anak yang pengen dekat dengan Quran, panjenengan pengen punya di rumahnya generasi Al-Quran minimal 1 saja tidak apa-apa. Di rumahnya itu harus ada generasi Quran. Ya lewat mana? Salah satunya adalah dimasukkan ke pesantren tahfidzul Quran. Ya selesai 30 juz senang luar biasa. Memberikan mahkota kepada orang tuanya di akhirat kelak. Nah ini pinter, solihah, dan insya Allah rezekinya juga lancar. Nah itu nggih Bapak Ibu. Maka di bulan suci Ramadan jangan kita sia-siakan. Kita manfaatkan dengan apa? Membaca Quran. Ya. Tadi misalkan target 1 bulan 1 kali khatam 30 juz. Hitung saja umumnya 1 bulan 30 hari. Berarti panjenengan harus menyisihkan waktu 1 hari 1 juz. Terus betul? 1 juz ya. Untuk mempermudah bagaimana jadwal biar rutin dan konsisten, itu panjenengan bagi dalam sholat 5 waktu. Gampangnya 1 juz itu kan biasanya 10 lembar ya. 10 lembar. Panjenengan bagi 5 sholat 5 waktu. Jadi subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, begitu sampai isya 2 lembar. Insya Allah selesai 1 hari 1 juz. Ya, selesai sholat subuh. Nah ini kan godaannya apa? Bersubuh. Nah itu, ya itu godaannya. Loh bukannya katanya setan itu dibelenggu nggak? Nah, berarti setannya sinten itu. Waswas setannya. Nah itu nanti beda lagi pembahasannya perkara setan dibelenggu itu. Apakah setan benar-benar setan jin atau sifatnya, ya atau yang lainnya? Nah, ini kita rutinkan, kita jadwalkan setiap 5 waktu tadi 1 sholatnya 2 lembar. Insya Allah selesai 1 juz. Nah, bilalah misalkan di hari kelima gak sempat, maka ya sudah itu harus tanggungannya. Bagaimana caranya di hari kelima yang harusnya selesai 5 juz saya kejar. Ya,
Beda. Biar apa? Biar tetap nanti masuk ke hari ke-6, juz ke-6 begitu. Jadi kita rutinkan. Bismillah. Saged boten Bapak Ibu. Misal kalau terlalu sibuk ya setengah mawon lah, setengah Quran berarti 15 juz. Ya. Wah, sibuk kerja saya itu dari pagi sampai pagi. Kerja apa Ibu? Pagi sampai pagi. Sampai tidak sempat untuk ngaji dan tilawatil Quran. Nah ini. Misal sesibuk-sibuknya kita ya, paling enggak lah bawa 1 halaman. Ya, 1 hari 1 halaman. Tapi kan rugi ya di bulan suci Ramadan ya. 1 hari ini 1 halaman. 1 hari ya bismillah sebanyak-banyak mungkin. Tapi ada yang semangat di bulan suci Ramadan. Pokoknya kalau pengen khatam 1 hari selesai 10 juz. Tapi besoknya bosan. Mulai lagi ini 15 hari setelahnya. Memang istiqomah itu berat Bapak Ibu. Istiqomah itu berat. Lebih mudah memulai ketimbang mempertahankan. Terus betul. Iya. Mempertahankan itu lebih berat. Istiqomah itu berat. Godaannya luar biasa. Maka kata Nabi juga, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang rutin, kontinu meskipun sedikit, meskipun kecil. Itu lebih Allah cintai ketimbang banyak tapi jarang-jarang, arang-arangan. Contohnya tadi 1 hari 1 juz rutin lebih Allah cintai ketimbang jenengan hari pertama 10 juz buka Quran lagi di hari Nuzulul Quran, baru buka lagi misalkan. Baru menjelang Idul Fitri baru buka lagi. Itu meskipun sama-sama selesai 30 juz, tapi Allah lebih cinta kepada orang yang rutin, yang kontinu, yang istiqomah. Okay? Itu. Jadi kalaupun nggak bisa 1 juz setengah, nggak bisa setengah seperempat, nggak bisa seperempat, ya tadi 1 halaman, nggak bisa 1 halaman yang mau sok kulhu boleh. Kulhu ini lah. Andalannya Imam Tarawih ya. Kulhu le. Kulhu. Paling gampang, paling enak, paling banter. Ibu. Jadi tadi golongan keberapa Bapak Ibu? 4 ya. Golongan kelima. Ini sampai jam berapa? Setengah 8. Ini saat ini 7.16. Setengah 8. Padahal kalau pengen jam 10 ya. Oke. Tapi setengah 8 kalau mantap. Ya. Setelah kita maksimalkan sampai setengah 8. Golongan selanjutnya tadi dia rugi puasa, tapi tadi apa? Tidak tilawatil Quran. Yang selanjutnya adalah dia puasa juga, tapi dia tidak qiyamul lail atau tarawih. Hukum sholat tarawih apa Bapak Ibu? Hukum sholat sunnah tarawih wajib, sunnah, apa? Sepeda. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi sunnah mendekati wajib. Jadi sunnah wajib tengah-tengahnya. Itu hukum sholat tarawih. Karena Nabi pun juga ketika Ramadan pernah tidak berangkat tarawih. Untuk apa? Menyampaikan kepada para sahabat, khawatirnya kalau misalkan setiap harinya beliau berangkat, maka dikhawatirkan disangka wajib. Sehingga sholat tarawih itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi rugi kalau kita tidak tarawih. Terus saudara, semangat. Di sini tarawihnya berapa rakaat, Pak? Kita 11. Ada yang 23. Ada nggak? Nah, kalau pernah yang 23, diminta ketika tugas di Banjarnegara 23. Yang masjidnya itu rutinnya 23 rakaat. Tapi kan kalau ngertos kan apa 23 rakaat itu versi jamaah rutinnya itu banter ya, gulu-gulu. Nah kalau Al-Baqarah muring-muring jamaahnya. Besok tak diundang.
23 rakaat, ternyata biasanya imam rutinnya itu kulhu setiap rakaatnya. Belum ngecer banyak rakaatnya apa ngecer bantere ya. Bukankah sholat itu khusyuk? Ada juga yang di Jawa Timur itu memecahkan rekor. Sholat tarawih tercepat. Wah, Usain Bolt lari aja kalah itu. Yang diincar apa? Bukankah dalam sholat itu ada rukunnya, yaitu tumanina, tenang, bukan banter. Apa itu piala bareng masjid itu? Kan boten gitu. Dalam sholat itu ada rukunnya, yaitu tenang. Ya Allahu Akbar. Tenang, santai. Karena kan sholat itu juga artinya roha, istirahat. Dari capeknya menjalankan kerja, capeknya urusan dunia, sholat, santai, istirahat, ya, tenang, fokus, gitu kan? Maka ketika tarawih, santai banget. Tapi ya kebiasaan di rutin masyarakat, kalau imamnya bacanya doa-doa, pasti makmumnya gremeng, gitu kan? Rakaat pertama alif lam mim 1 halaman. Nah, rukuk itu 12. Halaman kedua. Akhirnya waktu makin gede makin oke kan. Besok mesti dari sepi. Rasane kono, ustadnya mesti gowo montone. Pindah bae. Nah itu. Padahal kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, momentum di tarawih itu adalah momentum lama-lamaan sholat. Kalau misalnya di Saudi, di Mesir itu ada, di Mesir saya pernah dengar cerita dari seorang ustadz gitu ya. Di sana ada seorang sepuh, ya kakek-kakek kuat 1 jam lebih tarawih itu. Ditanya, kok panjenengan kuat? Ya saya berdiri bukan dengan kaki saya, tapi dengan iman. Momen lumayan itu, kesempatan di bulan suci Ramadan tarawih, lama-lama sholat. Karena di situ kan semakin lama kita ibadah, semakin ditingkatkan pahala kita, semakin dikuatkan semangat kita dan dilipat gandakan amal ibadah kita. Ngeten Bapak Ibu. Kalau di sini biasanya tarawih 11 rakaat setengah jam atau 1 jam. 15 menit. Kayaknya bener. Normalnya itu 15 setengah jam gitu. Normalnya setengah jam itu sudah ayatnya sudah pilihan yang normal lah. Wal adiyati tawha, kemudian alam nasyra. Tapi pernah yang 1 jam Bapak Ibu. Atau ada juga di Jogja itu 1 tarawih 1 juz. Jadi memang ngejar selesai khatam 30 hari 30 juz. Ada ya di Lombok saya juga pernah, kalau tarawih di Lombok itu ada yang masjid programnya 1 hari 1 juz. Nah, itu lumayan gitu kan. 3 jam kalau nggak salah. Keren itu sih gila. Kebetulan benar. Tapi memang di sini ya, kita usahakan tetap dapat tarawihnya pun juga tetap dapat kekhusyuannya. Tapi imam juga perlu perhatian kepada makmumnya. Kalau jamaah kata ngapunten sing sepuh-sepuh, suwe-suwe. Itu apa? Sikile kebetulan dan sebagainya. Yaitu menyesuaikan kondisi makmum. Tapi kalau di kalangan pesantren, santri-santri wajar, okay? Nah itu kan 1 hari 1 juz di kalangan santri monggo. Tapi kalau misalkan jamaahnya banyak yang sepuh-sepuh, menyesuaikan kondisi jamaahnya. Kalau misalkan baca Al-Baqarah, ya kalau saya gitu, kalau misalkan di tarawih tetap membaca Al-Baqarah dan situ jamaahnya ada yang sepuh-sepuh, kemudian yang rentan atau belum kuat, ya dibagi 1 halaman itu saya bagi 4. Tetap dapat Al-Baqarah, tetap dapat surat yang enggak puluh mawon, ya, tapi tetap pendek, ya, 1 halaman dibagi 4, seperempat. Jadi sholat tetap dapat tarawihnya, tetap dapat semangatnya. Ini sholat tarawih digalakkan tadi apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Oh sunnah, ya wes berarti rasa. Nah, atau nggak semangat ini rugi. Ya. Golongan yang rugi tadi adalah tidak
biasanya ya di Masjid Konoha ini kok awal Ramadan itu kebak sampai teras, betul? Sampai teras sampai jualan itu. Wah, itu. Tapi masuk setelahnya akhir-akhir Ramadan 25, 26, 27 hanya tinggal para satu sop, dua sop, masya Allah. Ya, yang dicari itu kan bukan banyak dan kuat lamanya, tapi yang istiqomahnya. Bisa istiqomah. Ganti, sing 25, 26, 27 itu kebaik teng pasar, teng mall itu. Sing kuwi nopo? Wah, tapi pun Ustaz, anak kula nyuwun gamis, nyuwun kambiannya kok, ya. Ya, sakit tumbas pas siang atau sorenya. Ya kan? Malamnya tetap dapat tarawihnya, kan enak. Awan-awan panas, kok es teh jumbo malah mampir gitu. Ya itu godaannya, kuat sama godaan itu. Nah, memang dilemanya di Masjid Konoha itu akhir-akhir Ramadan malah sepi, ya, malah sepi. Tapi mudah-mudahan jamaah PCM pengajian PCM Karangjowo istiqomah nanti dari awal sampai akhir. Allahumma amin. Dimudahkan seluruh urusannya dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang 18 hari lagi. Allahumma amin. Semangat Bapak Ibu. Bismillah ya. Siapkan jiwa kita, semangat kita, bersihkan jiwa kita, hati kita, semangat ibadah kita, juga siapkan harta kita untuk sedekah. Siap? Dilipat gandakan. Sedekah yang paling utama yang termasuk tadi momentum dilipat gandakan amal ibadah kita dengan sedekah. Panjenengan bisa sedekah takjil, sedekah buka puasa, kemudian sedekah jariyah, ya, dan sedekah yang lainnya. Momentum di bulan suci Ramadan ini, bukankah kalau kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, terhitung pahala puasa orang tersebut. Jadi misalnya kita puasa, kita kasih tetangga kita 2 orang yang sedang berpuasa, maka puasa kita 3, ya, pahala puasa kita dapat 3 kali. Misalkan kasih 100, berarti kan 100 pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Misalkan di pondok pesantren, pondok Al-Muwahyono, mau sedekah buka puasa, monggo porsi 170. Nah, panjenengan bisa kirimkan bentuk makanan, bisa bentuk uang juga bisa, sehingga mensupport, mendukung santri-santri penghafal Quran yang sedang berpuasa. Oke, fisiknya siap, hartanya juga siap. Jadi hartanya itu bukan disimpan minggu bodoto, ya, untuk lebaran. Ya, lebaran memang perlu disiapkan juga, tapi kesempatan di bulan Ramadan itu juga kita siapkan. Nggak perlu khawatir jamaah sekalian. Harta yang kita infakkan di jalan Allah itu akan tumbuh, ya, akan bertambah, bahkan dilipat gandakan. Hari biasa saja di bulan, bukan bulan suci Ramadan, dilipat gandakan 10 kali. Apalagi di bulan suci Ramadan. Tapi panjenengan boten hitung-hitungan materi. Saat ini ada kotak infak juga, pokoknya 100.000. Tak entah ini tekan bungindi kali 10 sak yuto atau kotak-kotak. Ya enggak begitu konsepnya, ya. Bukan semata-mata bentuknya materi yang kembali kepada kita. Bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk dihindari dari musibah, bisa dalam bentuk kebahagiaan. Karena rezeki itu kan berbeda, bermacam-macam, tidak hanya dari uang materi saja. Kesehatan, anak soleh-solihah, itu rezeki Bapak Ibu. Di luar sana banyak yang ingin anaknya soleh-solihah, tapi ditakdirkan belum. Di sisi lain ada yang anaknya soleh dan solehah, itu rezeki. Tapi ada yang, panjenengan pernah bilang, seorang guru ngaji punya anak 7 atau 8, tapi semua soleh-solehah padahal dia terbatas ekonominya. Di sisi lain ada seorang anak pejabat, kayanya melintir 7 turunan, tapi anaknya kena kasus narkoba, kena kasus apa dan sebagainya. Ini rezeki itu memang berbeda-beda, ya. Sederhana belum tentu miskin. Jadi maka kita cukup berdoa, cukupkan ya Allah, minta rezeki yang cukup. Banyak belum tentu
cukup ya. Kalau minta rezeki yang banyak ya Allah, dikasih 1 miliar pun terus jalo kok, saya nambah ya. Manusia kan sifatnya seperti itu. Sampai kapan dia berhenti? Sampai mulutnya tertutup di tanah dia tahan, baru dia berhenti, artinya mati. Oke, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam pengajian Ahad pagi ini, mari kita semangat menyongsong bulan suci Ramadan. Ya, kita usahakan mulai dari hari ini bismillah ikhtiar baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beruntung nantinya di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Pas 29:30. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepadanya hingga akhir hayat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbin nas, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir kajian pagi ini saya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Dimaafkan ya. Jika ketemu saya menyapa, jadi kalau saya nggak tahu ketika mau pulang sama pagi kajian karena bohong gitu, karena saya kan belum hafal semuanya kecuali Pak Syukur, Mas Azam, Tamir dan yang lainnya. Kadang saya izin undur diri. Aku qouli hadza nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu jamaah pada usaha Ahad pagi pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ilham SAG APD. Beliau adalah mudir Pondok Pesantren Tahfidz Quran Muhammadiyah Atma Wahyono. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi menjadi bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan. Amin. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu pengajian Ahad pagi yang akan datang bersama Ustadz Hanif Hardoyo di SD Nurul Ilmi. Lalu pengumuman yang kedua yaitu ikutilah kajian rutin Karisma, kajian rutin Senin malam, pembahasan Kitab Bulughul Maram bersama Ustadz Adi Wilasakti di tempat itu kantor PCN Karangdowo, tepatnya di komplek SD Nurul Ilmi. Waktunya ba'da maghrib sampai isya. Lalu kajian rutin yang kedua yaitu kajian rutin malam Jumat bersama Bapak Sholihul Fuad dengan pembahasan kitab HPT di bulan Urusan Tadi Muhammadiyah, waktu jam 8 malam sampai jam 9 malam di kantor bersama PCN Karangdowo di komplek SD Nurul Ilmi. Selanjutnya itu pengajian Tarjih PDM Klaten besok hari Jumat tanggal 6 Februari 2026
bertempat di Masjid Al-Aqsa Klaten. Semoga yang bisa menghadiri nanti ditunggu di kompleks ini. Selanjutnya mohon doa restu bahwa pada hari ini PCN Tarangdawa bekerjasama dengan Majelis Tabligh dan Kaji Muhammadiyah dan Korps Mubalek Muhammadiyah akan menggelar pelatihan Dai Muhammadiyah untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 1 Februari 2026 bertempat di SD Nurul Ilmi dengan pembicara yaitu Ketua Majelis Tabligh Ustaz Suparta SE dan dosen Umkla yaitu Ustaz Agus Wotoro, yaitu tepatnya nanti jam 9 insyaallah. Selanjutnya Jumatan Bapak Ibu jamaah pelaksanaan pagi pilih ijab menika dipun sediakan sarapan, semoga dipun kesahkan mangke wonten serami sebelah utara. Makaten Bapak Ibu rangkaian pengajian akad pagi semoga kita tutupkan di doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula dan pati sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.